Kita sudah 35 tahun lalu ya, mencapai 35 tahun. Nah, terus terang Niramas Utama ini perusahaan awalnya kecil sekali. Tapi kita mengawali dari ekspor 100%. 100% ekspor. Tapi B2B, kita tidak punya merek, hanya melayani 2 pelanggan di Jepang 1, di Taiwan 1. Dan kirimnya nata de coco mentah lembaran gitu aja ke Jepang. Sampai 3 tahun B2B, tiba-tiba pasar nata de coco mendadak berhenti. Sehingga perusahaan kolaps dan kita mulai memikirkan dari founder, mengundang beberapa teman menjadi berkelompok menjadi satu investasi. Kita pikir kalau kita tetap B2B pasti akan berat karena tergantung 1-2 customer. Tapi kalau kita B2C dengan merek yang akan kita bangun, akhirnya kita punya customer itu atau pelanggan itu akan jutaan. Penduduk Indonesia aja 280 juta lebih. Nah, inilah potensi market yang kita pikirkan waktu itu. Dan akhirnya sepakat gabung beberapa investor masuk. Akhirnya kita ada 6 kelompok, 6 orang keluarga untuk menjadi pemegang saham di sana. Dan kita mengawali B2C, tapi sangat kecil sekali, Mas. Bulan pertama omset kita cuma 7,5 juta. Dan waktu itu kan masih terkenal Hero Supermarket ya. Kebetulan Hero Supermarket ada konsultan orang Jepang, mereka tahu nata de coco, oke, boleh dijual di situ. Nah, sejak itulah akhirnya supermarket yang lain ikut mulai jualan seperti itu. Nah, kita pionir menjadi proses produksi nata de coco yang higienik itu, karena dulu nata de coco dianggap produk pinggiran ya di pasar basah, tidak hygiene dan lain sebagainya. Nah, kita pionir masuk ke pasar modern dengan kemasan yang modern, yang hygiene dan lain sebagainya. Itulah awal kesulitan kita. Tapi kita konsisten, akhirnya terus masa krisis kita tetap bisa bertahan karena konsistensi dari pemegang saham, dari mutu, dari inovasi produk kita, terus berbagai krisis 98, 2008, terus sampai COVID dan lain sebagainya, kita terbukti memang sudah ini. Nah, 35 tahun kita berkembang secara organik karena terus terang semua teman-teman ini konservatif. Kita organik aja tumbuh sampai terakhir kita pikir bahwa para pemegang saham ini kan sudah mulai berumur ya, mikir bagaimana kalau misalnya salah satu pengen ada yang diserahkan ke anaknya, ada yang diserahkan ke, mungkin ada yang mau menikmati keluar, tapi kan kita tidak punya patokan gitu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah. Kalau enggak kita masuklah pasar modal supaya kita ada pedoman, kita harga berapa dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mulai diskusi dengan beberapa sekuritas. Akhirnya dalam lumayan relatif singkat sih, sejak September tahun lalu ya, kita ngebut pakai buku Desember dan alhamdulillah kita kayaknya yang buku Desember pertama ini, Mas, yang disetujui OJK sama IDX gitu. Karena ini emiten kedua untuk tahun ini. Ya, ini mungkin benar Pak. Nah, tapi yang satunya pakai September kalau nggak salah ya. Jadi yang buku Desember alhamdulillah disetujui. Meskipun OJK dan IDX ini ketat, Mas. Cukup ketat sekarang karena masa MSCI kemarin ya. Dan saya kira ini bagus karena dengan demikian kita bisa meyakinkan investor bahwa apa yang masuk ini bukan ecek-ecek ya, benar-benar yang sudah teruji dari sisi legalitas, dari sisi usahanya dan lain sebagainya. Ini, nah mudah-mudahan ini rencana Tuhan ya, karena September kan masih bagus ya. Kita juga nggak tahu ini. Tiba-tiba Februari, Maret, ini waduh pasar jelek banget. Tapi kita tetap bilang bahwa ya udah kita harus tetap jalan dan puji Tuhan, alhamdulillah ini membaik nih. Iya. Membaik. Ini trennya positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang terus positif dan sangat mendukung gitu. Jadi intinya itu kita dari IKM dengan semangat yang konsisten
kita bisa masuk ke perusahaan menengah dan mudah-mudahan selain itu kita ingin percepatan karena dulu kan organik terus gitu ya. Nah ini mulai kita undang generasi muda untuk masuk dan kita ingin percepatan. Karena itu sebagian besar kita investasikan untuk barang modal. 51% lebih dan 18% satu di anak usaha, satu di induk. Berarti hampir 70% itu untuk barang modal. Ini menunjukkan bahwa kita bukan mau narik dana, tapi kita ingin mengembangkan usaha ini benar-benar dengan barang modal itu. Inilah kata kuncinya supaya perusahaan cepat pertumbuhannya, tidak organik lagi seperti itu. Jadi memang ada dua tadi kalau saya tangkap Pak ya. Satu ingin mengembangkan perusahaan tidak organik yang selama ini dijalankan. Yang kedua tadi ada bagian-bagian investor yang bisa apa namanya punya pedoman lah, punya pedoman harga berapa, kalau saya mau keluar, saya mau menyerahkan ke anak segala macam, itu ada pedomannya. Dan ini saya kira ini bagus ya untuk regenerasi dan untuk keberlanjutan usaha. Yang paling penting itu jangan sampai perusahaan yang tadinya udah bagus terus gara-gara nggak punya pegangan akhirnya rontok gitu seperti itu. Nah kita ingin keberlanjutan ini dijaga gitu. Dengan konsisten, pemegang saham konsisten. Karena pemegang saham kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Tapi kita sepakat dan kita komitmen saling menjaga, tidak saling memakan seperti itu. Nah inilah keunikan dari Niramas Utama ini, Inaco. Iya. Pak kalau kita bicara produk kan banyak sekali ya produk dari Niramas ini kan. Boleh diceritakan Pak mungkin produk-produk mana aja yang relatif menonjol? Kalau saya tahunya ya Nata de Coco kan Pak. Kita pertama memang waktu itu Nata de Coco ya, kemudian kita masuk kategori jelly ya, kemudian kita masuk ke kategori aloe vera, lidah buaya yang orang jarang masuk seperti itu ya, kemudian kita masuk ke kategori puding ya. Nah, kemudian kita masuk ke kategori RTD, M Coco, minuman dengan nata de coco itu ya. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke jelly drink, kemudian terakhir kita mau masuk snack. Kita sudah mulai snack meskipun masih kecil, tapi menjadi cikal bakal kita ada snack yang akan ini kategori baru itu. Inilah yang kita terus kembangkan. Dan R&D kita sudah siap dengan bank inovasi ya kita sebutnya. Bank inovasi ini kita sudah siap, udah ada ratusan produk yang kita sudah setujui, tinggal kapan kita mau launching seperti itu.